Maka Hmm. saya sangat sarankan untuk semua bos-bos milenial, Mm-mm. coba deh lebih teliti mengamati karakteristik dari generasi Z, sekaligus juga menyadari bahwa masing-masing generasi Z itu unik. Mereka masing-masing punya sesuatu yang pribadi sifatnya, yang membuat si bos milenial ini juga jadi lengkap gitu, utuh gitu dia memahami Oh. si Gen Z itu. Bosnya milenial, karyawannya Gen Z. Banyak tentu saja adaptasi-adaptasi yang perlu dilakukan ya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Mondang bahwa Gen Z ini punya karakteristik yang unik yang memang mungkin kalau saya bilang ada yang dikit-dikit healing gitu ya, dikasih tekanan sedikit pengen skip gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak dibully sama generasi Z ya. Tapi yang pasti ternyata tadi disampaikan oleh Bu Mondang bahwa ada pola asuh yang berpengaruh di sana, di mana para orang tua mungkin yang membesarkannya itu menggunakan pola asuh chopper seperti helikopter, jadi tidak membuat anak itu fight untuk menghadapi masalah, tapi malah menghindarkan anak itu dari masalah, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mencari solusi ketika dihadapkan pada masalah. Benar ya Bu Mondang ya? Nah, Akhirnya lebih memilih flight. memilih flight betul. Kemudian, kalau di kantor kita ada generasi Z yang sekarang mendominasi angkatan kerja di Indonesia, gitu. Tentu kita harus tahu bagaimana cara men-treat mereka. Karena goals akhirnya dari sebuah manajemen perusahaan adalah tercapainya tujuan perusahaan, target yang achieve gitu ya. Gimana Bu Mondang melihat karakteristik Gen Z yang perlu dilakukan oleh bos-bos atau atasan-atasan milenial ini, Bu Mondang? Ya, baik. Jadi memang kadang-kadang kalau kita bisa ini untuk memperdalam pembahasan kita aja ya, Mhm. karena sering kali ada juga sih yang protes gitu ya. Kok menggunakan ini sih pengelompokan kayak gitu tuh kan gitu ya. Mhm. Jadi misalnya nih, kenapa menggunakan karakteristik generasi ini Z, generasi mulai dari Alpha deh, Alpha, Z, terus kemudian X, Y, Y, milenial, Mhm. X, kemudian baby boomer gitu ya. Apakah itu justru nggak menyebabkan stereotip tertentu, Mhm. stigma tertentu? Nah, karena memang betul itu bahwa kadang-kadang eh, pengelompokan itu membuat kita menjadi orang yang bisa memberi stigma pada seseorang. Mhm. Misalnya nih, seorang bos gitu ya, apalagi bos yang dari Gen X ketemu sama Gen Z gitu. Nah, sekarang kan kita lagi bahas milenial nih. Mhm. Mhm. Oke, kita bahas ke milenial. Misalnya nih, Gen milenial nih, ketemu dengan anak buahnya yang Gen Z. Dia sudah punya stigma nih, anak Gen Z ini pasti deh, Begini, begini, tempe, begini. ya, stroberi lah, lemah lah kan gitu, lembek gitu. Heeh. Nah, akhirnya dia memikirkan bahwa malas ngasih tantangan sama dia. Dia ntar butuh healing lagi, malas ya udah deh, aku fokuskan aja ke yang lain atau mungkin aku lakukan sendiri gitu. Itu karena stigma itu ngebatasin kinerja dari bawahannya dong kalau gitu. Mhm. Nah, itu pengaruh dari stigma. Tapi sebenarnya eh, sangat penting kita pahami bahwa karakteristik ini menjadi data penunjang. Betul. Jadi setiap setiap atasan apakah itu dari gen manapun, gen bos milenial ini perlu menyadari bahwa ada data penunjang nih, karakteristik generasi itu menjadi data penunjang yang digunakannya, tetapi dengan mindset itu adalah predisposisi. Predisposisi itu maksudnya kecenderungan. Mhm. Artinya tidak selalu fix seperti itu. Oke. Karena sebenarnya perilaku itu tidak hanya ditentukan oleh variabel eksternal, Mhm. tapi juga bawaan, kan gitu ya. Nah, Mhm. artinya tetap memandang bawahannya ini, milenial ini memandang Gen Z ini, oke lah dari karakteristik ini dia tempe gitu ya, tapi itu akan membantu dia untuk memahami yang pertama kali dia ketemu nih Gen Z ini. Kan untuk memahami secara pribadi kan akan lebih butuh waktu dong. Mhm. Mhm. Iya. Jadi ketika mengenali dia dari Awal. kelompoknya, iya, jadi itu untuk data penunjang pengenalan awal itu udah pasti bermanfaat. Maka Hmm. saya sangat sarankan untuk semua bos-bos milenial, Mhm. coba deh lebih teliti mengamati karakteristik dari generasi Z, sekaligus juga menyadari bahwa masing-masing generasi Z itu unik. Mereka masing-masing punya sesuatu yang pribadi sifatnya, yang membuat si bos milenial ini juga jadi lengkap gitu, utuh gitu dia Oh, memahami si Gen Z itu. oke. Nah, kalau dari penelitian sebenarnya perilaku Gen Z di lingkungan kerja itu ini nih saya coba cek dari ini ya penelitiannya ya. Mhm. Jadi Gen Z itu
cenderung mereka selalu mengadopsi apa platform-platform baru nih dari Hmm. teknologi, Mhm. ya, menggunakan yang baru. Lalu kemudian mereka itu sangat fasih memang dengan teknologi, sehingga cara kerjanya terus mencari, misalnya nih mau menemukan satu solusi selalu ya minimal chat GPT lah kan gitu kan, itu minimal, Heeh. ya kan. Nah terus mereka juga menghargai flexibility Mmm. dalam yang pasti dalam soal tempat kerja sama soal jadwal kerja gitu ya. Mmm. Mereka juga sangat otonom, nggak mau dipengaruhi, dan mereka memiliki harapan yang besar gitu, pengen cepet-cepet gitu mencapai karir yang lebih tinggi gitu. Dan Mhm. mereka selalu ingin dilibatkan oleh atasannya untuk membuat keputusan. Jadi kalau mereka tuh diabaikan gitu ya, misalnya mereka nggak diajak gitu untuk terlibat dalam diskusi, mereka tuh akan mengalami demotivasi gitu. Nah Oh. ini ciri khasnya mereka. Dan satu lagi yang sangat khas di mereka ini adalah mereka kan pengen cepet-cepet semua kan. Mhm. Jadi mereka tuh selalu pengen tahu nih, saya lagi di mana nih. Nah, jadi soal ranking gitu ya, Mhm. soal posisi, Mhm. soal ya tangga-tangga karir itulah buat mereka itu menjadi hal yang sangat concern sekali buat mereka tuh. Mhm. Mhm. Itu menyebabkan mereka memang jadi selalu fokus untuk umpan balik yang segera, nggak mau menunggu Mmm. gitu. Oke. Nah, ini hal-hal yang sangat khas di Gen Z, yang sebaiknya bos milenial, meskipun sebenarnya bos milenial juga, ya mereka juga kan sadar teknologi ya. Mhm. Mhm. Gen milenial ya dong, ya Mhm. kan? Mhm. Meskipun mereka juga menggunakan teknologi, tapi karakteristik tadi itu membuat mereka tuh sebaiknya bos milenial ini akan lebih cepat tahu nih. Oh iya, jadi kalau misalnya ada Gen Z nih Mhm. yang datang di timnya gitu, ada Gen Z yang sedang bekerja di timnya, maka ketika dia membutuhkan sesuatu yang membutuhkan kreativitas yang berkaitan dengan teknologi, nggak usah capek-capek deh, mendingan kasih ke Gen Z, misalnya kayak gitu. Kelar ya, Oh, betul. itu akan mempermudah hubungan mereka, itu akan membuat menjadi katalisator gitu Mhm. untuk melancarkan komunikasi, interrelasi mereka lah gitu ya. Mhm. Nah, ya itu sih kalau mau tahu tentang Gen Z-nya. Nah, sekarang untuk Gen milenialnya mungkin kita perlu ini juga Betul ya. betul betul. Nah, ya karena kan nanti ini kedua gen inilah yang akhirnya gimana sih mereka kan gitu. Mhm. Nah, meskipun gen milenial ini sebenarnya sama-sama menggunakan teknologi, tapi mereka punya preferensi yang berbeda. Mhm. Gen milenial ini masih ya menyukai juga tatap muka, Mhm. masih mau menggunakan email Mhm. gitu. Jadi nggak terlalu pengen cepet-cepet seperti Gen Gen Z. Z gitu. Nah, kalau Gen Z itu pengennya flexibility dalam hal tempat kerja maupun jadwal gitu. Nah, kalau si ini Gen milenial ini fleksibilitasnya itu bukan tentang itu. Dia tentang gimana caranya supaya work life balance. Mmm. Itu yang untuk si Gen milenial. Nah, yang khas lagi di Grand Millennial ini adalah mereka masih eh, ini ya, masih bos dia kan Gen X dan Gen Baby Baby boomers. Boomer ya. Nah, jadi mereka yang Gen Millennial ini cenderung masih peduli dengan sopan santun. Oke. Ya, karena mereka juga masih menyukai tatap muka. Mhm. Gitu. Sehingga mereka masih agak risih tuh melihat Gen Z yang kadang-kadang saking otonomnya gitu terlihat individualistik gitu, Mhm. terlihat kurang sopan gitu kan. Mhm. Nah Mhm. ini buat mereka menjadi kendala juga. Dan soal loyalitas pada perusahaan. Mhm. Gen milenial ini masih tergolong yang peduli soal loyalitas. Karena apa? Sebenarnya kan gen milenial ini terjepit ya. Terjepit antara atasannya dengan Gen Gen Z. Z, heeh. Dari atasannya mendesak si gen milenial ini untuk mencapai target, mengerjakan sesuatu yang sebenarnya mungkin buat Gen Z itu kok kayaknya berat banget sih gitu kan. Heeh. Ya, dan juga mengkomunikasikan informasi-informasi, dia dong jadi pintu pintu keluar informasi dari generasi-generasi yang di atas yang cenderung rigid sebenarnya Mhm. menurut Gen Z. Nah, Oke. jadi dia terjepit di antara itu. Gimana nih mengkomunikasikan ini, melakukan, mensosialisasikan ini pada bawahan saya. Sementara saya sendiri juga sebenarnya udah merasa ini, aduh, ini kolot banget sih, misalnya kayak gitu. Mhm. Mhm. Wah, Nah, jadi oke. itulah yang dinamika yang terjadi pada gen milenial dan gen Z di dalam tim kerja. Itu yang saya perhatikan selama ini saya amati dan saya baca dari berbagai artikel juga itu betul terjadi.